Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional. Dosen pengampu Sri Adi Nurhayati, MM. Prodi Bimbingan dan Konseling PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, kami kelompok yang terdiri dari Novi Nurul Amalia, Siti Hurorin, Vicky Via Holida, Zulfatun Amalina, Wilujeng Lutfi Gasari, dan Afizah Ratunisa. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik, termasuk dalam hal sosial emosional. Berikut beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh guru untuk menjadi contoh atau teladan antara lain: 1. Mengelola emosi dengan baik. 2. Membangun hubungan interpersonal yang sehat. 3. Menunjukkan nilai-nilai sosial yang baik. 4. Meningkatkan komunikasi yang efektif. 5. Menjaga kesetaraan dan keadilan. Dan yang keenam adalah mengajarkan strategi pemecahan masalah. Untuk pertanyaan yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Salah satu kasus di antaranya adalah yang pertama, proses belajar mengajar masih didominasi dengan konten akademik. Lalu, integrasi pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran masih rendah. Dan penerapan pembelajaran sosial emosional belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh. Adanya kesulitan dalam memetakan kebutuhan peserta didik sebagai penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, guru terkadang membawa masalah dari rumah untuk masuk ke dalam kelas. Dan yang terakhir, guru kurang sabar dalam menangani keberagaman kemampuan dan ketidakmampuan peserta didik. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Dan apa saja tantangan bagi sekolah? Jawabannya adalah berikut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional adalah: yang pertama, membuat program pembelajaran sosial emosional yang terstruktur dan sistematis. Yang kedua, menyediakan sumber daya dan dukungan untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial emosional. Yang ketiga, menyusun strategi pengajaran yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Dan yang keempat adalah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum sekolah dan setiap mata pelajaran. Lalu, terdapat beberapa tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Di antaranya adalah 1. Keterbatasan waktu. Yang kedua, minim dukungan dari pihak lain yaitu orang tua, lingkungan sekitar, bahkan setiap guru dan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jawabannya adalah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan proses pembelajaran sosial emosional akan berlangsung dengan baik apabila guru memahami karakter peserta didik dengan baik. Perkembangan yang dimiliki peserta didik telah tercapai dengan baik, di mana peserta didik mampu mengendalikan emosi serta mampu berinteraksi dengan teman. Lalu, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Salah satunya adalah guru perlu merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Lalu, guru melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan peserta didik dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Lalu, guru menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, dan yang terakhir adalah guru memberikan perhatian yang sama dan adil terhadap seluruh peserta didik. Lalu, dari aktivitas kedua, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Berdasarkan dari hasil kelompok kami, dalam film Laskar Pelangi, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan? Yang pertama kami lihat, Ibu Muslimah adalah gambaran sosok guru yang menjadi agen perubahan. Ia mampu merubah mindset peserta didiknya yang sebelumnya tidak memiliki minat untuk belajar, menjadi termotivasi belajar dan rajin datang untuk ke sekolah. Rendahnya motivasi belajar peserta didik di SD Muhammadiyah didasarkan pada sarana dan prasarana sekolah yang sangat tidak layak, bahkan hampir dibubarkan karena tidak memenuhi syarat sebagai sekolah. Keadaan tersebut bukanlah penghalang untuk Ibu Muslimah dalam memotivasi peserta didik untuk meraih mimpi. Latar belakang sosial dan keadaan ekonomi peserta didik yang sangat sederhana, lokasi sekolah yang sangat jauh dari tempat tinggal, dan jumlah guru yang sangat minim merupakan kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Muslimah. Dalam film Laskar Pelangi, yang dapat kami pelajari dalam film tersebut antara lain, pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan moral dan akhlak. Pembelajaran dilakukan dengan bervariasi sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Ibu Muslimah dan kepala sekolah berhasil membentuk jiwa toleransi yang kuat di antara para peserta didiknya agar tidak memandang ras maupun budaya yang berbeda, serta mampu memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta didik agar tetap memiliki cita-cita dan mau menggapai mimpinya. Selanjutnya, Ibu Muslimah juga menunjukkan rasa kepedulian dan pemahaman yang sangat mendalam tentang perbedaan potensi yang dimiliki para masing-masing peserta didiknya. Ibu Muslimah juga menjadi guru yang mampu mengubah mindset pendidik dengan menghadirkan pengalaman bermakna bagi peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. Hubungan film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional yaitu mindfulness, keinginan yang kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Compassion, metode yang digunakan bervariasi agar peserta didik tetap termotivasi dan tidak merasa bosan. Selanjutnya empati, yaitu menyadari keberagaman peserta didik yang dimiliki dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terakhir, inquiry atau critical inquiry, keunikan karakter yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Lalu, dalam film Sekolah Rimba, film ini menceritakan petualangan seorang perempuan bernama Butet Manurung yang mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak rimba. Dalam perjalanan tersebut, terjadi petualangan dan persahabatan yang mengesankan terjadi antara Butet dengan Nyung Sang Buko adalah salah satu peserta didik terbaiknya. Dalam film Sekolah Rimba, hal yang bisa dipelajari dari film ini yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan antara lain. Menjadi guru adalah sebuah panggilan jiwa, bukan hanya sekedar mengajar di kelas, tapi dimanapun dan dalam kondisi apapun. Pendidikan bukan hanya untuk kalangan masyarakat yang hidup di perkotaan saja, namun juga untuk masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal sekalipun. Hubungan sosial dan relasi yang baik akan mempermudah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Hal yang dapat dipelajari yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional dalam film Sekolah Rimba yaitu mindfulness, meyakinkan dan merenungkan kembali diri sendiri menjadi seorang guru. Empati, peduli dengan anak-anak rimba. Compassion, memahami kebutuhan peserta didiknya. Critical inquiry, memajukan dan memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia termasuk di sekolah rimba.
Dalam film ketiga, film Deep Pulse Society, film ini menceritakan kisah seorang guru bahasa Inggris yang menginspirasi peserta didiknya melalui puisi. John Keating yang merupakan guru bahasa Inggris mengajar dengan peserta didiknya untuk membuat kelas yang belajarnya lebih bermakna dengan menggunakan cara mengajar yang unik dan variatif dengan perspektif yang berbeda. Kegiatan pembelajaran tersebut berupa pembelajaran yang dilakukan secara humanis dan bersahabat bersama peserta didik serta mematahkan stigma pembelajaran saat itu yang terkesan kaku. Setelah menyaksikan film ini, hal yang dapat dipelajari dari film ini yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan antara lain. Guru menggunakan metode strategi yang menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik. Pendekatan secara mendalam oleh guru kepada peserta didik berdampak pada pembelajaran dua arah. Stigma pembelajaran yang kaku tidak berlaku dan lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal yang dapat dipelajari dari film yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu mindfulness memposisikan diri dari berbagai kondisi dan keberagaman karakter peserta didik serta relasi yang baik. Empati mematahkan pemikiran ortodoks pembelajaran yang kaku. Compassion menginspirasi peserta didik. Critical inquiry memikirkan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran.